Perkenalkan, kelompok kami ingin menjelaskan tentang tugas ujian akhir semester kelas metode penelitian dengan topik penelitian analisa hubungan antara pendapatan mahasiswa terhadap minat dalam melakukan investasi. Hal yang melatar belakangi tentang topik penelitian ini ialah investasi merupakan kegiatan untuk melakukan penanaman modal pada zaman sekarang ini dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Lalu, kebanyakan orang pada dasarnya berpikir jika investasi saham merupakan sebuah kegiatan investasi yang mewah dan membutuhkan dana yang besar. Lalu, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan yang dimiliki oleh mahasiswa dengan minat mereka di dalam melakukan kegiatan investasi saham, dengan asumsi pendapatan yang dimiliki mahasiswa tidak begitu banyak. Lalu, apakah faktor pendapatan mahasiswa ini menjadi faktor yang mempengaruhi minat mereka dalam melakukan investasi? Lalu, rumusan masalah tentang topik penelitian ini ialah investasi menjadi suatu instrumen yang digemari oleh masyarakat pada zaman ini dengan harapan ingin mendapatkan return yang lebih besar di masa yang akan datang. Investasi masih dianggap merupakan sebuah instrumen menabung yang hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menengah ke atas. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan terhadap investasi yang masih minim di masyarakat. Selain itu, minat investasi di kalangan mahasiswa juga dianggap masih rendah. Research objektif dari topik penelitian ini ialah pertama, untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan mahasiswa mengenai investasi, terutama investasi saham. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi mahasiswa di dalam memulai kegiatan investasi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara pendapatan yang dimiliki mahasiswa dengan minat terhadap kegiatan berinvestasi. Research question dibagi menjadi 3. Yang pertama, apakah mahasiswa mengetahui definisi dari investasi dan jenis-jenisnya? Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam memulai kegiatan investasi? Dan yang ketiga, seberapa besar pendapatan yang diterima oleh mahasiswa setiap bulannya? Dan berdasarkan hal tersebut, apakah memiliki hubungan terhadap minat mahasiswa dalam memulai kegiatan investasi? Penelitian ini mempunyai 2 tujuan. Yang pertama, untuk mengidentifikasi terkait berbagai faktor yang mempengaruhi minat seorang mahasiswa dalam memulai kegiatan investasi. Dan yang kedua, apakah pendapatan yang mahasiswa memiliki keterkaitan di dalamnya terhadap minat mereka untuk memulai kegiatan investasi. Scope of study. Yang pertama, di dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini, peneliti membatasi jangkauan hanya kepada kalangan mahasiswa saja. Hal ini dilakukan peneliti untuk mempermudah peneliti dalam mencari data serta informasi terkait penelitian yang ingin diteliti. Yang kedua, peneliti ingin menggali informasi terkait faktor-faktor dan hubungan antara pendapatan rutin yang diterima oleh mahasiswa serta hubungannya dengan minat terhadap melakukan kegiatan investasi. Dan yang ketiga, jumlah informasi yang peneliti ingin dapatkan sebanyak 100 sampel dari jumlah populasi mahasiswa. Dikarenakan hal ini sudah dapat mewakili informasi dari penelitian yang ingin dilakukan. Relevance of study, atau kenapa studi ini sangat penting. Yang pertama, peneliti ingin mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam melakukan investasi, sehingga peneliti dapat memberikan informasi yang penting terkait benefit atau keuntungan dari melakukan kegiatan investasi ini kepada mahasiswa. Yang kedua, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dialami mahasiswa, sehingga membuat mahasiswa tidak memulai untuk melakukan investasi. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah peneliti ingin menumbuhkan minat serta pengetahuan kepada mahasiswa akan betapa pentingnya untuk melakukan investasi. Dasar teori Gitman dan Joe. Pengertian investasi adalah sebagai berikut. Investment is any vehicle into which funds can be placed with expectation that it will generate positive income and or preserve or increase its value. Definisi Gitman dan Jung tersebut dikutip dari buku yang berjudul Fundamentals of Investing. Artinya, investasi adalah sebuah alat yang membawa uang kita atau uang yang kita miliki untuk ditempatkan ke medium yang dapat meningkatkan nilai uang tersebut. Peningkatan nilai uang tersebut berupa penghasilan dari medium investasi yang Anda percaya. Misalnya seperti saham, emas, deposito, dan lainnya.
Berikutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, research design. Yang kedua, research model. Dan yang ketiga, bagian penjabaran kegiatan penelitian. Research design. Yang pertama, dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan menguji hubungan antara variabel yang sudah diketahui sebelumnya. Metode yang dilakukan peneliti dalam memperoleh informasi dan data untuk kebutuhan penelitian adalah dengan metode survei. Yang kedua, survei ini akan dilakukan secara langsung dan online dan ditujukan kepada para mahasiswa yang telah memasuki semester 3 ke atas. Yang ketiga, alasan peneliti hanya melakukan survei kepada mahasiswa semester 3 ke atas dikarenakan mahasiswa semester 3 ke atas menurut peneliti adalah mahasiswa yang mulai bertransformasi menjadi mahasiswa seutuhnya. Menurut peneliti, mahasiswa tingkat pertama dan kedua masih dalam proses adaptasi dari masa sekolah ke masa kuliah. Yang keempat, penelitian yang peneliti ingin lakukan adalah dengan mencari background akademik mahasiswa tersebut di kampus, pengetahuan akan investasi, dan prosedurnya. Kisaran pendapatan, alasan mahasiswa berinvestasi, dan minat mahasiswa dalam melakukan investasi. Research model, yang pertama, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang ada saat ini, di mana saat ini peneliti mendapatkan masalah mengenai seberapa besar hubungan antara minat investasi di kalangan mahasiswa dan hubungannya dengan pendapatan yang dimiliki oleh mahasiswa tiap bulannya. Yang kedua adalah peneliti membuat hipotesis dari permasalahan yang ada, di mana dalam penelitian ini, peneliti menguji dua variabel yang berhubungan dengan hasil yang diuji oleh peneliti, di mana variabel X yaitu faktor pendapatan dan variabel Y yaitu faktor lain. Yang terakhir adalah peneliti mencari referensi dan sumber teori deskriptif yang berkaitan dengan penelitian lain yang ingin dicapai, di mana referensi yang ingin dicari adalah referensi berupa jurnal atau artikel mengenai investasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat investasi. Setelah teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang ingin dicari sudah terkumpul, peneliti mulai melakukan survei langsung ke sasaran yang ingin peneliti tuju. Bagian metode penelitian. Yang pertama adalah kita identifikasi masalah. Di dalamnya termasuk minat investasi mahasiswa, faktor pendapatan mahasiswa terhadap minat investasi, dan faktor lain penentu minat investasi. Setelah identifikasi masalah, kita menentukan variabel X dan Y, di mana variabel X ini adalah faktor pendapatan dan variabel Y adalah faktor lain. Setelah menentukan faktor, kita menentukan hipotesis yang dilanjutkan dengan mengumpulkan berbagai teori deskriptif, baik dari jurnal, artikel, serta buku. Setelah itu, kita melakukan survei berupa online atau offline kepada mahasiswa yang ingin kita teliti. Masuk ke hipotesis, H0, faktor pendapatan yang dimiliki mahasiswa memiliki pengaruh terhadap minat investasi mahasiswa. H1, faktor pendapatan yang dimiliki mahasiswa tidak memiliki pengaruh terhadap minat investasi mahasiswa. Dan ini adalah referensi yang kami gunakan dalam mengerjakan penelitian ini. Sekian yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam penulisan maupun dalam presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.